Gimana, Bu? Mbak Lila, saya kesini tuh mau nanyain uang asuransi almarhum suami saya. Ini udah berapa hari tapi kok nggak masuk-masuk Mbak Lila. Saya butuh buat anak sekolah saya. Uang tabungan saya juga udah habis buat tahlilan Mbak Lila. Oh gitu. Ibu tenang aja. Uang itu pasti bakal keluar kok. Bakal ditransfer langsung ke rekening Ibu. Jadi Ibu sabar ya, tunggu dulu. Cuma memang ada beberapa proses yang harus dilewatin dulu. Takutnya kalau itu tipu-tipu atau bohong gitu Mbak Lila. Ya enggak lah Bu, masa saya nipu orang sih? Ya enggak mungkin lah. Cuman memang ada prosesnya aja Bu. Tunggu aja ya Bu ya. Maaf kalau aku potong. Tapi kalau aku boleh tahu prosesnya berapa lama ya? Kan kasihan kalau haknya ketunda kayak gini. Aku juga nggak tahu, Ay. Aku kan cuma agen aja. Kalau soal transfer dan uang itu urusannya bos aku. Tapi kemarin bilangnya waktu promosi prosesnya kan cepet. Kasihan kalau misalkan anaknya harus putus sekolah kayak gini gara-gara dananya nggak ada. Kalau boleh tahu memangnya berapa biaya tunggakan sekolah anak Ibu? 3 juta Mbak Lila. Oke, kalau gitu gini aja ya. Ibu bisa pakai uang saya dulu, saya pinjemin Ibu. Nanti kalau misalnya uangnya sudah cair, Ibu bisa langsung balikin ke saya. Gimana? Makasih ya Mbak Lila. Tadinya saya bingung Mbak mau cari pinjaman kemana. Sama-sama Bu, yang penting anak Ibu nggak putus sekolah, saya bantu sebisa saya. Kok aneh banget ya? Orang jelas-jelas waktu itu dia bilang cepet. Bahkan prosesnya punya Pak Tarik juga cepet. Ini ada apa ya? Kalaupun terlambat harusnya punya alasan yang logis sih. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, ampun, ampun. Tadi Dani bilang kalau kondisinya Bu Yayan semakin parah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yayan. Tapi Bu Yayan tuh baik banget ya. Kondisinya lagi sakit gitu tapi dia masih mau nyempetin untuk ngelayat. Ya udah, kok enggak? Bu Yayan. Assalamualaikum Bu Yayan. Bu Yayan. Bu Yayan. Bu Yayan. Bu! Bu Yayan. Bu Yayan. Bu Yayan. Ini kunci pak gimana ya? Bu Yayan. Astagfirullahaladzim. Ini, Mai, suaranya dari sini. Hah? Kita harus masuk sekarang. Kayaknya kita dobrak aja deh, Ri. Hati-hati. Bu Yayan! Bu! Bu Yayan! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Bu Yayan kenapa kayak gini? Bu! Bu Yayan. Bu Yayan! Bu Yayan! Ya Allah ya Tuhan, Bu Yayan! Mana ini? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Bu Yayan, diminum dulu ya. Ini bantu. Makasih ya, Ay. Tapi waktu Bang Bro bacain doa, badanku tuh berasa enteng banget. Jangan pergi dulu tuh ya. Ibu teh belum siap tuh ya. Jadi detektif sendirian keliling wakam sih. Udah gitu ibu teh punya hutang sama Yayan bekas beli martabak dan dibayar ya. Astagfirullahaladzim. saya nggak tahu sadar Ibu. terima uang
asuransi. Saya kagak mau terima uang asuransinya Bu Yayan. Saya kagak mau nanti pas digunain tuh duitnya, saya kebayang-bayang Bu Yayan disiksa di neraka. Ya jangan mati Bu Yayan. Gue masih hidup. Astagfirullahaladzim. Masih hidup? Jadi lu tuh ngarep uang premi gue? Lu juga? Astaga, gue kagak nyangka lu ngarep gue mati. Tapi Bu Yayan, emang bener tadi digangguin sama makhluk halus di sini? Ya ele ay. Gua entu ya, apa dibanting-banting badan gua. Entep banget ini rasanya. Udah kalau mau mati gua. Astagfirullahaladzim. Apa ini masih ada hubungannya sama browniesnya Cica ya? Kayaknya aku bakal selidikin ini. Sebel, katanya uang asuransinya si Lila cair hari ini. Taunya enggak. Iya, aku juga udah ngasih dia selama setahun lagi. Tahu kayak gini, saya juga nyesel ikut asuransi. Tapi Lila udah bantuin pinjemin duit kok ke saya. Lagian duit asuransi itu ke rekening saya, bukan ke rekening mereka. Emang bisa begitu? Bisa aja pan pakai A. Hah? Emang itu saldo duit masuk ke dalam rekening atas nama lu. Tapi zaman sekarang apa yang kagak bisa gue tanya? Hah? Jangan-jangan tuh orang udah bikin ATM baru atas nama lu. Data lu dimanipulasi begono. Ribet dah urusannya. Emang iya? Lu tahu kagak? Nih, gua habis digangguin sama jin. Kalau gua kata nih, jangan-jangan entu kita mau dibikin celaka. Oh, terus ntar kalau kita udah mati, duit asuransinya cair, terus diembat sama dia. Mak Diki, tuh gua kalau ketemu orang ya bakal gua bejak-bejak. Serem banget sih. Ya, serem lah. Kenapa ya Mas? Sampai sekarang masih belum ada juga yang daftar asuransi kita. Padahal kan kita udah taruh ramuannya di browniesnya Cica. Apa karena dosisnya kurang ya? Atau emang warga di sini tuh imannya kuat-kuat? Enggak. Kenapa nggak kita tambahin aja dosisnya? Aku yakin dengan cara menambahkan dosisnya ke dalam browniesnya Cica, itu akan membuat reaksinya bakal lebih ekstrim. Ya kan Mas? Ide bagus. Apa maksudnya, Mbak? Kalian masukin apa ke jualan aku? Jangan-jangan selama ini kalian yang bikin warga sakit ya? Cica, Mas bisa jelasin kamu semua? Aku udah denger semuanya. Cak. Gimana Mas? Aman. Cuma sana aja. Ya udah kita bawa ke kamar aja lah Mas. Kita sekap dia di kamar. Jangan sampai dia buka mulut ke warga. Gimana kalau kita asuransiin dia juga? Jadi kalau dia kenapa-napa, kan kita bisa dapat keuntungan juga. Ide kamu bagus banget Mas. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Kalau kita asuransiin dan dia meninggal, kita akan dapat 200 juta. Atau kamu mau kita naikin preminya? 1 M. Dan satu lagi, dia bisa jadi promosi buat kita. Kalau warga tahu ini kisah nyata kita, pengalaman kita, dan mereka akan ngambil polis sama kita. Ya aku setuju banget ya Mas. Cuman kalau soal keluarga kamu aja yang ngurus deh. Aku males. Oke, yaudah.